Abbasiyah itu menunjukkan bahwa semangat kita sesungguhnya semangat yang sangat terbuka. Orang Islam itu tidak eksklusif, tetapi umat Islam itu dari dulu dididik untuk inklusif, terbuka melihat tradisi yang lain, terbuka melihat hal-hal yang positif dari orang lain, tidak menjadi sebuah entitas yang eksklusif. Itu umat Islam. Kalau kita lihat dari awal umat Islam itu hadir. Maka karena sifatnya inklusif, Islam ini bisa menerima berbagai hal yang baru yang datang dari luar selama satu, tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, tidak bertolak belakang dengan dengan pandangan Islam itu sendiri. Jadi sesuatu yang biasa saja. Kita contohkan arsitektur. Beberapa masjid misalkan yang kita saksikan hari ini, bahkan mulai abad ke-17, 18, dan dimulai pada abad sebelumnya, bahkan pada abad ke-12, 11. Banyak sekali arsitektur masjid yang menduplikasi arsitektur Eropa. Jadi aslinya kalau kita lihat masjid-masjid ini tidak murni asli peninggalan Islam, tapi ada di situ dalam arsitek masjid ini meniru arsitek yang ada di Eropa. Kita bisa lihat banyak sekali masjid-masjid di Eropa, contoh di Cordova dulu, kemudian ada juga di Abbasiyah, bahkan sudah ada pada abad ke-12, ke-11 itu sudah ada. Apalagi hari ini kita bisa saksikan Islam itu sangat terbuka. Bagaimana masjid-masjid yang dibangun tidak mengikuti pola masjid yang dulu ketika Islam itu hadir. Kan sudah macam-macam nih. Lahir tradisi Islam, awal masjid itu hanya seperti ini aja, terbuka, ada batu di pinggirnya, kemudian ada beberapa tempat yang memang ada tutupnya pakai korma, itu atasnya pakai korma, itu mengantisipasi panas, tapi tidak semua ditutup masjid itu dulu. Maka kita pernah dengar sebuah kisah, ada seorang badui yang masuk ke dalam masjid kemudian pipis. Pernah saya kisahkan ke kalian. Kalian jangan bayangkan masjidnya itu seperti Masjid Bina Insan Mulia atau masjid yang lain. Kenapa sampai kejadian pipis? Karena masjid pada saat itu masih sifat terbuka. Itu awal ketika Islam. Kemudian mulailah pada masa Umayyah ada persentuhan budaya Islam dengan budaya Mesopotamia, dengan Syria. Saat itu juga Syria menjadi bagian dari Islam. Dia memiliki tradisi arsitektur yang sudah lebih maju. Kalian bisa lihat ada tempat pertandingan Kolosium, Kolosium yang gladiator itu sudah ada itu di Syria itu, dan banyak bangunan-bangunan juga, ada istana besar di Syria, saya lupa namanya di Syria itu. Nah itu contoh, dia sudah lebih maju dari Arab. Maka pada saat itu terjadilah duplikasi sedikit. Lama-lama diberikan warna keislamannya dengan ada kaligrafinya, dengan ada macam-macamnya. Kemudian itu lahirlah sebuah peradaban baru di dunia kita dari hasil al-hiwar bainana wa bainal akhar. Lahir tuh, mulai terbentuk masjid. Kemudian ketika Islam itu menguasai Eropa, tradisinya itu bercampur antara bangunan arsitektur yang khas Islam juga dari percampuran sebelumnya, dengan arsitektur di Eropa. Jadi selalu berubah. Bahkan kita lihat hari ini masjid di Indonesia misalkan, itu unik banget. Sudah tidak Eropa, sudah tidak Arab, entah berantah masjidnya, yang nggak ada di tempat lain. Ada masjid buat kuncup kan gitu ya. Kalau kita lihat di jalan tol itu itu ada masjidnya aneh-aneh kan. Ada masjid cuma kuncup doang gini. Ternyata masjid. Saya ke Jawa Timur tuh lihat masjid aneh-aneh ya. Ada masjid bulat tuh gini, bulat masjid, bulat luarnya, latarnya terbuka kayak taman. Jadi unik. Kenapa? Itulah Islam itu memiliki keunikan tersendiri. Dia inklusif, terbuka dengan berbagai budaya. Mungkin dia menemukan sebuah bangunan villa atau apa, diinovasi. Atau contoh di Bina Insan Mulia, ini dijadikan tempat sholat kayak begini. Apapun bisa. Inovasi yang sifatnya masukan dari budaya lain itu bukan hal yang bukan hal yang aneh dalam tradisi kita. Jadi anak-anakku sekalian, al-hiwar itu selama hal-hal yang tidak bertolak belakang. Kalau sekarang masalah bangunan itu tidak bertolak belakang, tidak ada masalah, kecuali nilai-nilai yang bertolak belakang yang nggak boleh. Kalau kita bangun masjid mirip dengan gereja, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Boleh. Kalau perlu kita pindahin gereja Betel ke Bina Insan Mulia. Tapi siapa yang mau biayain? Kan mahal gereja Betel, arsitektur Eropanya kental banget. Yang nggak boleh apanya? Yang nggak boleh itu di pengimamannya ada Yesusnya dan ada salibnya. Itu nggak boleh. Arsitekturnya boleh-boleh saja. Bahkan kalau kalian bisa saksikan sendiri,
di masjid di Turki yang kemarin baru diambil alih menjadi masjid setelah museum, apa namanya? Hagia Sophia. Hagia Sophia masih, itu arsitekturnya tidak diubah dari model seminari gereja tadinya kan, kemudian dijadikan masjid. Bagaimana cara merubahnya? Tidak semuanya dicopot, diturunin, masih kelihatan ada gambar Bunda Marianya, masih ada ciri khas kegerejaannya tuh, tidak diturunkan, cuma diganti. Yang khusus arah kiblat itu ada tulisan Allah dan Muhammad. Jadi Islam itu agama yang sangat inklusif, yang terbuka, tidak eksklusif tertutup. Jadi jangan anggap kalau ada budaya lain, ada hal lain, nggak boleh, nggak juga. Itu dicontohkan dalam tradisi Islam itu. Hagia Sophia itu sebagai bukti di mana gereja diubah fungsi menjadi masjid dan tidak dihilangkan